Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Saya di sini akan mempresentasikan tentang file service untuk mata kuliah sistem dan distribusi. Jadi anggota kelompok saya yang pertama Dwi Anggrani Hanti, kemudian Muhammad Ikram Abdullah Mata, selanjutnya Muhammad Budi Setian. Oke, kita masuk ke pertama adalah file. Jadi file adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Jadi secondary storage itu contohnya seperti hard disk. Jadi kemudian file system terdistribusi atau distributed file system. Jadi ini adalah file system yang mendukung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. Selanjutnya atribut file. Atribut file itu ada 6. Yang pertama adalah nama. Dan nama itu merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia, atau dia human readable form. Selanjutnya tipe. Tipe ini dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. Selanjutnya lokasi. Lokasi merupakan pointer penunjuk ke device dan lokasi file pada service tersebut berada. Selanjutnya ukuran atau size. Ukuran file saat itu bisa dalam bentuk byte, huruf ataupun blok. Selanjutnya proteksi. Ya, di proteksi ini kita bicara hak akses, siapa saja yang bisa mengeksekusi file. Selanjutnya waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Jadi untuk waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna biasanya itu disimpan untuk pertama pembuatan file, terus modifikasi pada file, yang terakhir penggunaan terakhir file. Berikutnya file service. Jadi file service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada suatu atau mesin. File itu sendiri berisi nama, data, dan nama data sesuai atribut yang tadi dijelaskan. Terus file system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Selanjutnya komponen file service. Pertama file service. Itu di file service kita bicara pengoperasian dari masing-masing file. Kemudian directory service ini manajemen atau pengaturan direktorinya. Selanjutnya naming service. Naming service itu ada 3. Pertama location independency. File dapat dipindahkan tanpa penggantian nama. Berikutnya hal yang umum pada penamaan file dan direktori. Ketiga 2 level penamaan. Jadi nama simbolik yang dapat dilihat user dan nama binary yang bisa dilihat oleh sistem. Selanjutnya contoh file service. File service itu contohnya ada 2. Yang pertama NFS Network File System, dan kedua AFS atau Andrew File System. Pertama Network File System. Network File System merupakan sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystem pada tahun 1984, didefinisikan dalam RFC 1094, 1813, dan 3530 sebagai DFS. NFS merupakan protokol yang sangat mendukung dalam pengaplikasian suatu persistem terdistribusi. Jadi contoh anunya, arsitekturnya. Selanjutnya tujuan dari NFS. Tujuan dari NFS adalah memungkinkan terjadinya pertukaran sistem berkas secara transparan antara mesin-mesin bebas tersebut. Hubungan terjadi di sini didasarkan pada hubungan klien server yang menggunakan perangkat lunak NFS server dan NFS client yang berjalan di atas workstation. Jadi ketidakgantungan ini didapat dari penggunaan RPC primitif yang dibangun di atas protokol external data representation atau XDR. Selanjutnya protokol NFS. NFS umumnya menggunakan protokol remote procedural atau RPC yang berjalan di atas UDP dan membuka port UDP dengan port 2049 untuk komunikasi antara klien dan server dan jaringan. Klien NFS selanjutnya akan mengimpor sistem berkas remote dari server NFS, sementara
mengekspor sesuai berkas lokal kepada klien. Jadi selanjutnya ini adalah operasi-operasi yang didukung oleh NFS. Pertama itu mencari berkas di dalam direktori, kedua membaca kumpulan direktori, ketiga memanipulasi link dan direktori, keempat mengakses atribut berkas, dan terakhir membaca dan menulis berkas. Jadi server NFS itu bersifat stateless. Maksudnya itu setiap request harus mengandung argumen yang penuh dan jelas, sebab server NFS tidak menyimpan sejarah informasi request. Data yang dimodifikasi harus di-commit ke server sebelum hasilnya dikembalikan ke klien. NFS protokol tidak menyediakan layanan concurrency control. Selanjutnya manfaat NFS. Pertama, local workstation menggunakan ruang disk lebih kecil. Selanjutnya, pemakai tidak harus membagi direktori home pada setiap mesin jaringan. Terus, direktori home dapat di-set up pada NFS server dan tersedia melalui jaringan. Terakhir, device penyimpanan seperti floppy disk, CD-ROM drive, dan lain-lain dapat digunakan oleh mesin lainnya. Jadi yang modelnya sharing. Terus ini kelemahan atau kerugian dari NFS, Network File System. Pertama, desain awalnya itu hanya untuk jaringan lokal dan tertutup. Kemudian security-nya yang rendah. Selanjutnya congestion atau congested. Traffic yang tinggi bisa menyebabkan akses lambat. Nah, ini persamaan antara AFS dan NFS. AFS sama seperti NFS menyediakan akses menuju user file secara transparan. Akses menuju profile AFS adalah melalui normal Unix file primitives tanpa modifikasi atau recompilasi. AFS kompatibel dengan NFS. Terus perbedaannya di sini secara desain dan implementasi AFS dan NFS itu berbeda. Perbedaan utamanya itu NFS didesain untuk dapat menangani aktif user dengan jumlah yang lebih banyak daripada distributed file system yang lain. Jadi AFS ini cuma dia dapat menangani user yang aktif, tetapi dia punya kemampuan yang kecil, kemampuan caching terletak pada client node. Selanjutnya karakter AFS atau Andrew File System. Pertama, wall file serving. Seluruh konten dari direktori dan file dikirim kepada komputer klien oleh AFS server. Di AFS 3, file yang ukurannya lebih dari 64 KB ditransfer dalam 64 KB chunks. Terus wall file casing. Oke. Copy dari seluruh file yang telah ditransfer di komputer klien disimpan dalam cache pada local disk. Cache di sini mengandung ratusan file yang sering dipakai di dalam sebuah komputer. Selanjutnya access control. Jadi access control pertama itu dalam sistem file Unix. Akses diperiksa berdasarkan mode akses, read, write, dan execution-nya ketika membuka file. Kedua, identitas user diperiksa ketika login. Selanjutnya dalam sistem file terdistribusi, hak aksesnya itu harus diperiksa pada server, yaitu RPC unprotected. Jadi RPC-nya itu remote protocol-nya itu tidak terproteksi. Kemudian dimungkinkan melakukan pemalsuan identitas, tapi ini merupakan risiko keamanan. Selanjutnya user ID biasanya dikirim dengan setiap request, dan terakhir stateless. Demikianlah presentasi dari saya kelompok 5. Demikian kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.